Hidup yang berlimpah artinya saudara, bukan berarti saudara berpikir kalau hidup berkelimpahan itu saya akan punya 2 miliar atau sekian ratus juta di bank dan sebagainya. Tidak. Tapi apa yang Tuhan ajarkan kepada saya katakan saudara, saya juga adalah orang percaya yang hidup dalam kelimpahan. Saya tidak katakan saya hidup kelimpahan karena saya punya ratusan miliar atau ratusan juta, tidak. Tapi saudara, hidup kelimpahan yang Tuhan ajarkan sama saya adalah di mana ketika saya membutuhkan, Tuhan ada untuk menolong saya. Hidup dalam kelimpahan di mana kita membutuhkan, Tuhan hadir untuk menyatakan pertolongannya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari yang indah kembali Tuhan memberikan kita kesempatan, waktu untuk kita boleh bersama-sama menikmati, mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kita bisa menikmati kemenangan, berkat, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari bukalah hati kita semua. Saya ingin mengajak kita siang hari ini untuk bisa menikmati kebenaran firman Tuhan, yang saya percaya firman Tuhan ini selalu baru setiap hari. Firman Tuhan selalu memberikan kekuatan, firman Tuhan selalu memberikan pengharapan, firman Tuhan selalu memberikan jaminan, firman Tuhan selalu memberikan penghiburan. Itu sebabnya mari biarlah kita masing-masing memanfaatkan waktu ini untuk sungguh-sungguh kita berikan buat Tuhan untuk menerima firman-Nya. Dan saya mohon Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jikalau sebentar nanti kebenaran firman ini memberkati, menguatkan saudara semua yang mendengarkan, saudara bisa men-like video ini, bisa melonceng, dan saudara jika belum mensubscribe, saudara bisa mensubscribe agar supaya saudara tidak ketinggalan untuk khotbah-khotbah yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan hari-hari ke depan. Puji Tuhan, baik kita sama-sama akan menikmati firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang 10 ayat yang ke-10 berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada kita lewat firman-Nya bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup, hidup yang di dalamnya kita orang-orang percaya beroleh kelayakan untuk menikmati, untuk mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Namun sebelum saya ke sana, saya akan menmunculkan satu pertanyaan kepada saudara. Bagaimanakah kita bisa juga menikmati hidup yang penuh dengan kelimpahan? Ada begitu banyak orang yang saya temui, saudara kekasih, iman kita hari-hari ini ada salah kaprah. Orang-orang mengikut Yesus, mereka pikir kalau dia bertemu dengan Yesus langsung dia menjadi kaya, langsung dia mendapatkan segala macam dan sebagainya. Ketika dia tidak menemukan hal itu, maka dia menjadi kecewa, dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan imannya. Itu sebabnya saya ingin mengupas firman Tuhan di hari ini, supaya saudara dan saya, iman kita benar-benar bisa betul-betul bertumbuh di dalam segala kebenaran Tuhan. Dikatakan bahwa Yesus datang memberikan hidup, dan hidup di dalamnya segala kelimpahan. Sebelum saya bicara tentang kelimpahan dulu, tapi saya akan bicara tentang hidup. Bagaimana kita bisa menikmati kelimpahan? Kelimpahan di dalam Tuhan kalau kita belum menikmati hidup. Jadi yang Tuhan katakan pertama, dia datang memberi hidup dulu. Bukan memberikan kelimpahan, tapi hidup. Tetapi begitu sekian orang saya lihat di mana saya temukan, mereka imannya salah. Mereka mengejar
Tuhan dengan satu tujuan, supaya mereka cepat kaya, buat mereka maju dan sukses. Saya mau katakan Bapak Ibu, itu tidak salah kalau kita ikut Tuhan, karena mengharapkan juga ada berkat yang Tuhan bisa berikan sama kita. Tetapi itu sesuatu yang keliru jikalau motif kita arahkan ke sana. Karena Alkitab berkata, manusia ini diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi saya akan kembalikan di dalam ayat firman Tuhan. Kita akan memeriksa kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian, waktu Allah menciptakan manusia, maka Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 di penghujung. Sesudah Tuhan menciptakan segala sesuatu, bahkan yang dibutuhkan oleh manusia itu Tuhan ciptakan terlebih dahulu. Segala yang dibutuhkan, yang diperlukan, bahkan segala harta, kekayaan semuanya Tuhan ciptakan dulu. Baru terakhir Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan di Taman Eden untuk tujuan apa? Adalah untuk mengelola dan mengusahakan taman itu dengan baik. Dan Tuhan ingin manusia itu menikmati kelimpahan dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus? Manusia awal pertama mereka melakukan satu tindakan yang keliru, satu tindakan yang salah, satu tindakan yang melanggar firman. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden itu, maka Tuhan menaruh manusia dan Tuhan memberikan satu larangan, satu perintah kepada manusia, bahwa semua yang ada ini boleh kamu makan, tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu sentuh dan raba apalagi makan, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jikalau kamu makannya, maka kamu akan mati. Tapi kita melihat saudara, Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan mengambil kesempatan pada saat itu untuk menipu manusia. Hanya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita melihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi di Taman Eden? Saya mempelajari ada 3 perkara, saudara yang kekasih. Setan menghancurkan 3 hal di Taman Eden. Pertama, saya menjelaskan kepada saudara dalam Kejadian pasal 2 bahwa Alkitab berkata bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Dalam Kejadian pasal 1 juga Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi saudara yang kekasih, maka Tuhan menciptakan manusia pertama ini adalah menurut rupa dan gambar Allah. Dan di Taman Eden ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tadinya mereka dilayakan tanpa harus meminta, tanpa harus mengemis, tanpa harus menangis, tanpa harus berpuasa untuk menikmati kelimpahan dari Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menyediakan semua. Tuhan sudah menyelayakan mereka, menciptakan semua. Tuhan yang menyuruh mereka menikmatinya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi ketika manusia melanggar apa yang Tuhan perintahkan? Ketika manusia melanggar apa menjadi ketentuan Allah, maka saudara, setan mengambil kesempatan dari setiap hal yang terjadi di Taman Eden. Dan saya mau sampaikan ada 3 hal kehancuran yang terjadi di Taman Eden ketika mereka melanggar apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya mereka harus keluar. Mereka harus meninggalkan kelimpahan demi kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan pada saat itu. Yang pertama adalah kita melihat saudara di dalam Kejadian pasal yang pertama bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Jadi yang pertama, kerusakan yang setan ciptakan, hancurkan di Taman Eden adalah merusak hubungan dengan Allah, merusak hubungan itu dengan Tuhan. Dia merusak hubungan yang benar-benar Tuhan ciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah. Jadi poin yang pertama, kehancuran terjadi di Taman Eden adalah hubungan itu dihancurkan. Tadi mereka punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga, hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi ketika itu mereka melanggar segala firman Tuhan, maka mereka harus mengalami rusaknya hubungan dengan Tuhan. Jadi yang pertama, kehancuran yang terjadi di Taman Eden adalah rusaknya hubungan atau putusnya hubungan. Yang kedua adalah manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Artinya manusia itu diciptakan Tuhan dan ditaruh oleh ada karakter, ada sifat, ada pikiran Allah di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi ketika
itu semua mereka langgar kebenaran firman Tuhan, maka semua karakter Allah, sifat Allah itu hancur dalam hidup manusia. Dan yang ketiga saya pelajari adalah yang hancur di Taman Eden ketika mereka melanggar firman Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, maka mereka menghancurkan kepercayaan dan iman kepada Tuhan. Tuhan katakan, jangan kau makan buah yang kularang ini, nanti kau akan mati. Tapi mereka tidak mempercayai Tuhan. Maka disitulah tiga perkara ini saya pelajari Bapak Ibu yang terjadi Taman Eden akibat dosa, akibat tipu daya setan. Maka tiga kehancuran terjadi, yaitu yang pertama, rusaknya hubungan mereka dengan Allah. Yang kedua, mereka rusaknya karakter Allah dalam hidup mereka, sifat Allah, sehingga mereka saling menyalahkan, saling menjatuhkan satu yang lain. Terjadi kejahatan yang luar biasa. Yang ketiga, rusaknya kepercayaan, rusaknya iman mereka. Yang tadinya mereka begitu percaya kepada Tuhan, mereka betul-betul bergaul dengan Tuhan, mereka percaya, tapi ketika mereka melanggar firman Tuhan, segala kepercayaan Allah dalam hidup umat manusia itu hancur dan rusak. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam kondisi seperti ini, Alkitab mengajar kita, tidak mungkin kita bisa menikmati kelimpahan yang sesungguhnya. Saya mau sampaikan saudara, hidup kelimpahan itu relatif, tidak berbicara tentang hal materi. Saya tidak bicara dulu tentang hal materi, tapi saya berbicara satu bagian yang penting dalam hidup kita. Kalau cuma bicara materi, orang-orang dunia juga banyak yang kaya. Itu relatif, orang yang tidak mengenal Allah bisa menjadi kaya. Tetapi saudara, rencana Tuhan adalah yang saya ingin sampaikan, bahwa yang saudara harus tahu, Taman Eden telah mendatangkan kehancuran, nilai-nilai kekekalan ilahi, nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kerajaan Allah itu telah hancur di Taman Eden oleh perbuatan dosa, oleh karena tipu daya setan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Allah begitu baik dalam hidup manusia. Tuhan begitu sangat memperhatikan umat manusia. Maka saudara kekasih, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia tidak bisa memberikan hidup yang seutuhnya untuk dirinya sendiri. Maka Tuhan berbicara sendiri. Dia datang untuk memberikan kita hidup. Dia menganugerahkan Kristus Yesus bagi kita. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dia datang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus kita, untuk mengampuni kita, untuk menyelamatkan kita, dan untuk memberikan kita kehidupan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita menikmati kelimpahan, maka tujuan Tuhan adalah bagi kita. Dia datang untuk menghidupkan. Apa yang dia hidupkan? Yang dia hidupkan adalah hubungan. Jadi hubungan yang rusak akibat dosa, akibat pemberontakan. Dan itulah yang Yesus datang untuk menghidupkan kembali. Di dalam Efesus pasal yang kedua, kita semua sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan ayat 4 berkata, dan oleh karena kasih karunia rahmat Allah yang besar, di dalam Kristus Yesus telah menghidupkan kita. Jadi saudara, yang pertama, Yesus datang memberi hidup, bukan memberikan kita harta secara jasmani dulu, tetapi dia memberikan kita hidup adalah dia menghidupkan kembali hubungan yang rusak dengan surga dan hubungan yang rusak dengan Bapa. Maka Yesus berkata, barang siapa mengikut aku tetapi tidak menyangkal diri dan pikul salib, dia tidak layak. Artinya memikul salib, hubungan dengan surga dan hubungan dengan manusia itu harus dipulihkan. Jadi ini poin pertama. Yang kedua, apa yang Yesus hidupkan? Yesus menghidupkan kembali, mengembalikan karakter Allah, mengembalikan sifat Allah yang hancur oleh dosa, yang hancur oleh tipu daya iblis, sehingga manusia ini bisa kembali mewarisi sifat-sifat dan karakter Allah. Seperti Alkitab berkata dalam Filipi pasal 2, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itulah tujuan Tuhan datang memberi hidup,
Dan yang ketiga adalah Dia ingin menghidupkan kembali iman kepercayaan kita, iman keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Kristus, akan apa yang Dia sudah kerjakan, akan apa yang Dia sudah lakukan bagi kehidupan kita. Sehingga saudara kekasih, kita tidak hidup lagi dalam kutuk, kita tidak hidup lagi di bawah kuasa dosa, tetapi kita dilayakkan ke depan untuk menikmati kasih karunia kelimpahan di dalam Tuhan. Jadi saya mau sampaikan hari ini bahwa tujuan Tuhan adalah yang utama. Dia datang memberikan hidup dulu, adalah menghidupkan hubungan saudara dan saya dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama yang rusak hari-hari ini oleh kabar dosa, sehingga banyak orang Kristen, banyak orang percaya melayani tapi saling membenci, saling menjatuhkan, saling membunuh, saling memfitnah dan sebagainya. Kenapa? Karena hubungan rusak, kehilangan kasih, kehilangan sifat dan karakter Allah. Kita mulai meragukan Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita lebih percaya kepada apa yang setan datangkan. Kita tidak lagi memiliki karakter Allah dalam hidup kita. Manusia hidup tanpa karakter Allah. Mazmur 49 ayat 21 berkata, manusia hidup dengan segala kegemilangannya, tanpa hikmat Tuhan dia akan sama dengan binatang yang dibinasakan. Artinya saudara, ketika kita tidak hidup di dalam pemulihan Tuhan, maka ketika saudara memiliki harta yang besar, itu yang terjadi. Orang-orang dunia sana yang punya harta, punya kekayaan, tapi mereka hidup tanpa iman, hidup tanpa hubungan yang baik, hidup tanpa karakter Kristus, maka mereka hidup sangat memalukan. Sifat-sifat mereka seperti binatang, tidak lagi menghormati sesama, tidak lagi menghormati Tuhan. Inilah yang terjadi hari-hari ini. Dan Tuhan mau kita kembali pada rencana Tuhan adalah mengembalikan kita pada nilai kekekalan yang sudah rusak. Dan kalau saudara membuka diri dan berkata, Tuhan, kembalikan itu dalam hidup saya. Aku mau kembali pada nilai-nilai kekekalan yang sudah Engkau ciptakan, yang Engkau buat ketika Engkau menciptakan manusia pertama kali di Taman Eden, serupa dan segambar Allah. Dan maka Kristus datang untuk mengembalikan citra Allah, mengembalikan gambar Allah, karakter Allah dalam hidup manusia, sehingga manusia boleh menikmati nanti kelimpahan di dalam Tuhan, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan kekuatan, kelimpahan hikmat, kelimpahan berkat-berkat, kelimpahan demi kelimpahan Tuhan siapkan untuk kita, sehingga saudara kita menjadi orang-orang percaya yang benar-benar memasyurkan nama Tuhan, dan oleh kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itu sebabnya mengertilah firman Tuhan ini, jangan mengejar kelimpahan yang datang dari dunia. Semua itu Tuhan sudah sediakan. Maka Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Dia akan semuanya Dia tambahkan bagi kita. Artinya ketika saudara kembali memiliki kehidupan di dalam Kristus, ketika hubungan kita kembali baik dengan Tuhan, ketika karakter Kristus kembali dalam hidup kita, ketika kepercayaan kita dipulihkan, iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan kelimpahan buat kita. Hidup yang berlimpah artinya saudara, bukan berarti saudara berpikir kalau hidup berkelimpahan itu saya akan punya 2 miliar atau sekian ratus juta di bank dan sebagainya. Tidak. Tapi apa yang Tuhan ajarkan kepada saya katakan saudara, saya juga adalah orang percaya yang hidup dalam kelimpahan. Saya tidak katakan saya hidup kelimpahan karena saya punya ratusan miliar atau ratusan juta, tidak. Tapi saudara, hidup kelimpahan yang Tuhan ajarkan sama saya adalah di mana ketika saya membutuhkan, Tuhan ada untuk menolong saya. Hidup dalam kelimpahan di mana kita membutuhkan, Tuhan hadir untuk menyatakan pertolongannya, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan, kita tidak akan pernah ketinggalan, karena Tuhan selalu hadir. Itulah hidup dalam kelimpahan. Ya saudara yang kasih, saya mau sampaikan hari ini, kiranya kebenaran ini yang singkat memberkati saudara. Mari Yesus datang memberikan kita hidup, mengembalikan semua nilai kekekalan, dan memberikan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Nikmatilah firman Tuhan ini, biarlah firman ini yang singkat dan sederhana ini bisa menguatkan saudara, meneguhkan iman saudara, membangun kita kembali, memberikan pengertian yang mungkin sangat sederhana, tapi saya percaya Tuhan datang untuk memberikan kita hidup, dan Dia mau kita hidup di dalam segala yang Dia miliki hari-hari ini ke depan.
Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.